Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa bahwa penguatan moderasi beragama melalui BIMTEK Fasilitator Moderasi Beragama sudah pada tahap tayang ke-6. Dan ini Bapak Ibu akan memasuki bagaimana konsep moderasi beragama. Kemarin Bapak Ibu mendapatkan sketsa latar belakang terjadinya sebuah momen-momen bagaimana negara dan bangsa itu menghadapi sebuah problematika yang luar biasa. Negara-negara di dunia menghadapi banyak tantangan terkait penguatan moderasi beragama. Dan juga di Indonesia, negara-negara yang kemudian hancur itu tidak bisa mempertahankan persatuan dan kesatuannya karena belum kuat di dalam moderasi beragama. Nah, bagaimana sebenarnya konsep moderasi beragama di Indonesia? Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia ada beberapa dasar hukum yang dijadikan pegangan di dalam penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini menjadi pondasi yang penting di dalam penguatan moderasi beragama. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, itu harus diwujudkan di dalam kehidupan manusia sehari-hari di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Perpres nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bagaimana Kementerian Agama menjadi kementerian yang membantu tugas pemerintah di bidang agama, dan juga Perpres nomor 18 tahun 2020 terkait RPJMN 2020 sampai 2024. Yang menyatakan di dalam RPJMN adalah program prioritas di dalam memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Jadi penguatan moderasi beragama itu tertuang di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, bahwa ini menjadi program prioritas di dalam memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan harmonisasi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dasar hukum berikutnya adalah PMA nomor 18 tahun 2020, di mana PMA ini menghafalkannya mudah. Tadi kalau Perpresnya 18, PMA-nya juga 18, tahunnya tahun 2020. Nah, Kementerian Agama yang profesional dan handal di dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju.
Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dasar hukum berikutnya terdapat dalam Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020, di mana mengatur tentang Renstra Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang salih, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, itulah dasar-dasar hukum penguatan moderasi beragama di Indonesia. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang salih, moderat, cerdas, dan unggul di dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang salih, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebenarnya apa yang menjadi urgensi dari moderasi beragama? Kita menghadapi banyak tantangan di negeri kita tercinta. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, yang ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Nah, kemudian yang kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran, truth claim, dan pemaksaan kehendak atas tafsir-tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu sebuah konflik. Itu menjadi tantangan yang kedua. Kemudian tantangan berikutnya Bapak Ibu yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah tantangan-tantangan yang memang menjadi tantangan terberat di Indonesia untuk moderasi beragama. Sehingga kita perlu menjadikan moderasi beragama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia beragama pada hakikatnya itu adalah berindonesia, dan berindonesia pada hakikatnya adalah beragama. Kemudian moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, sehingga mewujudkan Indonesia yang maju. Bapak Ibu, kemudian bagaimana agar terjadi penyelarasan relasi agama dan negara? Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Bagaimana penyelarasannya? Kita tunjukkan Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu yang pertama adalah agama dan politik. Menjadikan nilai agama sebagai fatsun politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Ini harus digarisbawahi, agama dan politik. Jadi agama menjadi sumber-sumber nilai bagi perjalanan politik. Dan kemudian agama dan hukum menekankan
Tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama tanpa harus terlalu memaksakan formalisasi hukum agama. Itu adalah kaitan antara agama dan hukum. Kemudian bagaimana yang berikutnya adalah agama di ekspresi publik. Jadi memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai dengan koridor hukum. Dan yang terakhir adalah penyelarasan agama dan layanan publik. Ini adalah menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Nah, itulah penyelarasan relasi agama dan negara yang harus kita junjung tinggi. Nah, kemudian bagaimana rumusan moderasi beragama sesungguhnya? Jadi moderasi beragama bukan moderasi agama, tapi adalah moderasi beragama. Moderasi ada pengambilan dari berbagai bahasa. Dari bahasa Indonesia kita ketahui adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan bahasa Latin adalah kesedangan, tidak berlebihan, dan juga tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris ada core, ada inti, ada esensi, ada etika, ada standar. Itu adalah moderat. Kemudian di dalam bahasa Arab kita mengenal wasat, wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, itu tengah-tengah, ya, i'tidal, adil, dan tawazun, itu berimbang. Jadi bagaimana sebenarnya moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Adapun menurut bahasa bisa Bapak Ibu lihat dari berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia, Latin, Inggris maupun Arab. Selanjutnya, sebenarnya apa yang menjadi indikator ketika seseorang itu memiliki sikap moderasi beragama? Ada 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, bahwa seseorang menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi-regulasi yang ada di bawahnya. Yang kedua, toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan bersedia untuk bekerja sama. Itulah makna toleransi. Kemudian indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Jadi kita harus menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Jadi tidak boleh ketika orang berbicara moderasi beragama itu dengan cara-cara kekerasan. Kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Ramah di dalam penerimaan tradisi
dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati yang menjadi indikator seseorang itu memiliki moderasi beragama. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu yang kami hormati, muatan pesan keagamaan di dalam moderasi beragama adalah memajukan kehidupan umat manusia. Kemudian menjunjung tinggi keadaban mulia. Selanjutnya adalah bagaimana seseorang itu menghormati harkat martabat kemanusiaan. Ini sebagai pesan-pesan keagamaan di agama apapun. Kemudian adalah memperkuat nilai moderat. Nah, pesan-pesan keagamaan yang berikutnya adalah mewujudkan perdamaian. Kemudian menghargai kemajemukan serta mentaati komitmen berbangsa. Inilah yang harus dipesankan kepada seluruh umat beragama. Di Kementerian Agama ada beberapa indikator di dalam penguatan moderasi beragama pada RPJMN 2020 sampai 2024. Yaitu di tahun 2019 ada indeks kesalehan umat beragama. Di tahun 2024 targetnya adalah 86,8, kita lihat di slide. Kemudian juga indeks penerimaan umat beragama dan keragaman budaya 76. Kemudian indeks kerukunan umat beragama targetnya di tahun 2024 ada 75,80. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama maupun di dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Nah, kita lihat di RPJMN 2020-2024 ada prioritas nasional 4, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini kita ada di PP 3. Program prioritas memperkuat moderasi beragama, yaitu bagaimana penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah. Kemudian penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga adalah penyelarasan relasi agama dan budaya. Yang keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Yang kelima adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Nah, ini menjadi penting RPJMN 2020-2024 di Kementerian Agama. Selanjutnya, bagaimana kebijakan memperkuat moderasi beragama didasarkan pada paradigma-paradigma yang ada. Yang pertama adalah Indonesia itu bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Bukan pula adalah negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi. Negara memposisikan diri in between. Tidak boleh terlalu jauh campur tangan, namun juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Kemudian berikutnya adalah negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana strategi penguatan moderasi beragama? Yang pertama adalah penyiaran agama. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pendidikan. Berikutnya melalui pengelolaan rumah ibadah. Selanjutnya adalah pengelolaan di ruang publik. Dan yang berikutnya adalah pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Itulah yang ada di RJPMN dan Renstra Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024.
Nah, yang menjadi kunci harmonisasi umat beragama, Bapak Ibu, harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya. Kemudian para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran untuk menjaga situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial demi kemaslahatan bangsa. Ini menjadi penting kunci harmonisasi umat beragama, yaitu pada masyarakatnya dan juga pada tokoh-tokoh agamanya. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana penyelarasan nilai agama dan budaya? Relasi agama dan budaya. Kita perlu ada apresiasi budaya. Jadi penghargaan dan juga apresiasi terhadap keragaman budaya yang merupakan wujud implementasi pengamalan agama. Kemudian di dalam relasi agama dan budaya juga ada literasi budaya. Ada dialog lintas agama dan budaya, itu perlu dikembangkan. Kemudian perayaan keagamaan dan budaya, dengan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi. Jadi ketika ada perayaan hari-hari besar, maka itu sebagai upaya untuk memperkuat toleransi beragama. Kemudian adalah tafsir keagamaan, pengembangan tafsir keagamaan berperspektif budaya. Jadi ini menggunakan tafsir budaya di dalam tafsir-tafsir keagamaan. Kemudian yang berikutnya adalah pelestarian budaya. Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk mensejahterakan umat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi penerapan perspektif moderasi beragama di dalam fasilitas pelayanan keagamaan di Kementerian Agama pada ranah layanan publik itu meliputi yang pertama adalah fasilitasi pelayanan, kemudian yang kedua adalah bimbingan keluarga, meliputi peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat. Selanjutnya adalah jaminan produk halal, penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai nilai tambah ekonomi sehingga umat lain turut merasakan manfaatnya. Pelayanan sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian hukum terkait produk halal dan bukan untuk menciptakan segregasi pangsa pasar. Kemudian yang terakhir adalah melalui haji dan umroh. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh dengan menerapkan hukum fikih yang bertumbuh pada pertimbangan realitas sosial guna menghadirkan kemaslahatan bersama sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bagaimana penguatan ekonomi umat secara profesional, produktif dan inklusif. Ini adalah upaya di dalam mengembangkan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan sebagai modal penguatan moderasi beragama, yaitu yang pertama adalah melalui dana sosial, pengelolaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan itu perspektif pada moderasi beragama. Kemudian dana haji, pengelolaan dana haji secara profesional, transparan dan akuntabel. Dan berikutnya adalah kelembagaan ekonomi umat, pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi umat. Jadi moderasi beragama itu modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama dengan praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana konsep
moderasi beragama yang sudah kami sampaikan dan bagaimana upaya-upaya Kementerian Agama di dalam mensukseskan program prioritas nasional penguatan moderasi beragama. Mudah-mudahan materi ini menjadi materi yang penting agar bisa disosialisasikan pada masyarakat secara luas sehingga mereka semua memahami konsep moderasi beragama. Terima kasih. Salam kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.